Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peri Fernando dengan NIM C1A021154 ruang R001 Ekonomi Pembangunan Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang jurnal umum PT Borneo Transport. 1. Jurnal umum PT Borneo Transport. Pada tanggal 2 bulan 1 2013, PT Borneo membeli perlengkapan kantor seharga Rp16.700.000 secara tunai. Jadi perlengkapan kantor bertambah di debit sebesar Rp16.700.000 dan kas berkurang di kredit sebesar Rp16.700.000. Pada tanggal 3 bulan 1 2013, PT Borneo menerima jasa penyewaan kendaraan dari PT Pelangi senilai Rp47 juta. Sebesar Rp17 juta telah dibayar tunai, sementara sisanya akan dilunasi dalam waktu 10 hari. Jadi, kas bertambah sebesar Rp17 juta di debit, dan piutang usaha bertambah di debit sebesar Rp30 juta, dan pendapatan bertambah di kredit sebesar Rp47 juta. Pada tanggal 6 bulan 1 2013, PT Borneo menerima jasa penyewaan bus dari PT ABC senilai Rp42 juta. Jadi, kas bertambah di debit sebesar Rp42 juta dan pendapatan bertambah di kredit sebesar Rp42 juta. Pada tanggal 10 bulan 1 2013, PT Borneo menerima pelunasan piutang dari PT Duta Niaga sebesar Rp19 juta. Jadi, kas bertambah di debit sebesar Rp19 juta dan piutang usaha berkurang di kredit sebesar Rp19 juta. Pada tanggal 13 bulan 1 2013, PT Borneo membayar utang usaha ke toko Formula sebesar Rp22 juta. Jadi, utang usaha bertambah di debit sebesar Rp22 juta dan kas berkurang di kredit sebesar Rp22 juta. Pada tanggal 15 bulan 1 2013, PT Borneo membayar beban BBM, bensin, solar, dan oli sebesar Rp7.600.000 secara tunai. Jadi, beban BBM bertambah di debit sebesar Rp7.600.000 dan kas berkurang di kredit sebesar Rp7.600.000. Pada tanggal 17 bulan 1 2013, PT Borneo membayar tunai beban perbaikan kendaraan sebesar Rp8.800.000. Jadi, beban perbaikan kendaraan bertambah di debit sebesar Rp8.800.000 dan kas berkurang sebesar Rp8.800.000 di kredit. Pada tanggal 18 bulan 1 2013, manajemen PT Borneo Transport membagikan dividen sebesar Rp26 juta kepada pemegang sahamnya. Jadi, dividen bertambah di debit sebesar Rp26 juta dan kas berkurang di kredit sebesar Rp26 juta. Pada tanggal 19 bulan 1 2013, PT Borneo membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp6.200.000 secara tunai. Jadi, beban listrik, air, dan telepon bertambah di debit sebesar Rp6.200.000 dan kas berkurang di kredit sebesar Rp6.200.000. Pada tanggal 21 bulan 1 2013, PT Borneo membeli peralatan kantor seharga Rp24 juta. Dari jumlah ini yang dibayar tunai sebesar Rp8 juta, sementara sisanya belum dibayar. Jadi, peralatan kantor bertambah di debit sebesar Rp24 juta dan hutang usaha bertambah di kredit sebesar Rp16 juta dan kas berkurang di kredit sebesar Rp8 juta. Pada tanggal 22 bulan 1 2013,
PT Borneo membeli kendaraan baru seharga 250 juta, di mana sebesar 50 juta rupiah telah dibayar tunai dan sisanya belum dibayar. Jadi, kendaraan bertambah di debit sebesar 250 juta rupiah dan hutang kendaraan bertambah di kredit sebesar 200 juta rupiah dan kas berkurang di kredit sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 28 bulan 1 2013, PT Borneo membayar gaji pegawai sebesar 7.500.000 rupiah secara tunai. Jadi, beban gaji bertambah di debit sebesar 7.500.000 rupiah dan kas berkurang di kredit sebesar 7.500.000 rupiah. Pada tanggal 29 bulan 1 2013, PT Borneo membayar beban bunga bank sebesar 5.200.000 rupiah. Jadi beban bunga bertambah di debit sebesar 5.200.000 rupiah dan kas berkurang di kredit sebesar 5.200.000 rupiah. Jadi total debit PT Borneo sebesar 482 juta rupiah dan total kreditnya juga 482 juta rupiah. 2. Posting ke buku besar PT Borneo Transport. Kas. Saldo awal kas di debit yaitu 172 juta rupiah. Pada tanggal 2 membeli perlengkapan kantor. Bertambah di kredit yaitu 16.700.000 rupiah. Jadi saldo di debit sebesar 155.300.000 rupiah. Pada tanggal 3 bulan 1 2013, piutang usaha bertambah di debit sebesar 17 juta rupiah. Jadi saldo di debit bertambah yaitu sebesar 172.300.000 rupiah. Pada tanggal 6 bulan 1 2013, pendapatan bertambah di debit sebesar 42 juta rupiah. Jadi saldo di debit sebesar 214.300.000 rupiah. Pada tanggal 10 bulan 1 2013, piutang usaha bertambah di debit sebesar 19 juta rupiah. Jadi saldo debit bertambah sebesar 233.300.000 rupiah. Pada tanggal 13 bulan 1 2013, hutang usaha bertambah di kredit. Jadi saldo debit berkurang menjadi 211.300.000 rupiah. Pada tanggal 15 bulan 1 2013, beban BBM bertambah di kredit sebesar 7.600.000 rupiah. Jadi saldo debit berkurang menjadi 203.700.000 rupiah. Pada tanggal 17 bulan 1 2013, beban perbaikan kendaraan bertambah di kredit sebesar 8.800.000 rupiah. Jadi saldo di debit berkurang menjadi 194.900.000 rupiah. Pada tanggal 18, dividen bertambah di kredit sebesar 26 juta rupiah. Jadi saldo di debit berkurang menjadi 168.900.000 rupiah. Pada tanggal 19 bulan 1 2013, beban listrik, air dan telepon bertambah di kredit sebesar 6.200.000 rupiah. Jadi saldo di debit berkurang menjadi 162.700.000 rupiah. Pada tanggal 21 bulan 1 2013, peralatan kantor bertambah di kredit sebesar 8 juta rupiah. Jadi saldo di debit sebesar 154.700.000 rupiah. Pada tanggal 22 bulan 1 2013, kendaraan bertambah di kredit sebesar 50 juta rupiah. Jadi saldo di debit berkurang menjadi 104
104.700.000 rupiah. Pada tanggal 28 bulan 1 2013, beban gaji bertambah di kredit sebesar 7.500.000 rupiah. Jadi saldo di debit sebesar 97.200.000 rupiah. Pada tanggal 29, beban bunga bertambah di kredit. Jadi saldo debit berkurang menjadi 5.200.000 rupiah. Jadi saldo debitnya 92 juta rupiah. Selanjutnya buku besar piutang usaha. Saldo awalnya di debit yaitu 26 juta rupiah. Pada tanggal 3 bulan 1 2013, piutang usaha bertambah di debit sebesar 30 juta rupiah. Jadi saldo di debit bertambah sebesar 30 juta rupiah. 26 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah menjadi 56 juta rupiah. Pada tanggal 10 bulan 1 2013, piutang usaha bertambah di kredit sebesar 19 juta rupiah. Jadi 56 juta rupiah dikurang 19 juta rupiah, yaitu saldo di debit berjumlah sebesar 37 juta rupiah. Kemudian perlengkapan kantor. Saldo awalnya di debit yaitu sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 2 bulan 1 2013, perlengkapan kantor bertambah di debit sebesar 16.700.000 rupiah. Jadi 12 juta rupiah ditambah 16.700.000 rupiah. Jadi saldo debit perlengkapan kantor sebesar 28.700.000 rupiah. Selanjutnya peralatan kantor. Peralatan kantor saldo awalnya yaitu 65 juta rupiah. Pada tanggal 21 bulan 1 2013, peralatan kantor bertambah di debit sebesar 24 juta rupiah. Jadi 65 juta rupiah ditambah 24 juta rupiah. Jadi hasilnya saldo di debit yaitu sebesar 89 juta rupiah. Kemudian kendaraan. Saldo awalnya sebesar 1.600.000.000 rupiah. Pada tanggal 22 bulan 1 2013, kendaraan bertambah di debit sebesar 250 juta rupiah. Jadi saldo debit yaitu 1.600.000.000 rupiah ditambah 250 juta rupiah. Jadi total saldo kendaraan di debit yaitu sebesar 1.850.000.000 rupiah. Selanjutnya utang usaha. Saldo awal utang usaha di kredit yaitu sebesar 90 juta rupiah. Pada tanggal 13 bulan 1 2013, utang usaha bertambah di debit sebesar 22 juta rupiah. Jadi saldo di kredit dikurang 22 juta rupiah, hasilnya 68 juta rupiah. Pada tanggal 21 bulan 1 2013, utang usaha bertambah lagi di kredit. Jadi 68 juta rupiah ditambah 16 juta rupiah, hasilnya adalah 84 juta rupiah. Pada tanggal 22 bulan 1 2013, utang kendaraan bertambah di kredit sebesar 200 juta rupiah. Jadi saldo di kredit 84 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah, hasilnya adalah 284 juta rupiah. Jadi total utang usaha di saldo kredit yaitu sebesar 284 juta rupiah. Dividen pada tanggal 18 bulan 1 2013. Dividen bertambah di debit sebesar 26 juta rupiah. Jadi total saldo dividen di debit yaitu 26 juta rupiah. Pendapatan pada tanggal 3 bulan 1 2013, pendapatan bertambah di kredit sebesar 47 juta rupiah. Pada tanggal 6 bulan 1 2013, pendapatan bertambah di kredit sebesar 42 juta rupiah.
Jadi 47 juta rupiah ditambah 42 juta rupiah, yaitu 89 juta rupiah total dari pendapatan. Beban BBM. Pada tanggal 15 bulan 1 2013, beban BBM bertambah di debit sebesar 7.600.000 rupiah. Jadi total saldo beban BBM di debit yaitu 7.600.000 rupiah. Beban perbaikan kendaraan. Pada tanggal 17 bulan 1 2013, beban perbaikan bertambah di debit sebesar 8.800.000 rupiah. Jadi beban perbaikan kendaraan totalnya saldo debit yaitu 8.800.000 rupiah. Beban listrik, air, dan telepon. Pada tanggal 19 bulan 1 2013, beban listrik, air, dan telepon bertambah di debit sebesar 6.200.000 rupiah. Jadi totalnya yaitu 6.200.000 rupiah. Beban gaji. Pada tanggal 28 bulan 1 2013, beban gaji bertambah di debit yaitu sebesar 7.500.000 rupiah. Jadi saldo beban gaji di debit sebesar 7.500.000 rupiah. Beban bunga. Pada tanggal 29 bulan 1 2013, beban bunga bertambah di debit sebesar 5.200.000 rupiah. Jadi total saldo beban bunga di debit yaitu sebesar 5.200.000 rupiah. Oke, selanjutnya saya akan membahas neraca saldo. Neraca saldo diambil dari buku besar. Pertama, kita buat 3 kolom. Kolom pertama diisi dengan nama akun, kolom kedua diisi dengan debit, kolom ketiga diisi dengan kredit. Nah, selanjutnya kita sekarang lihat ke buku besar. Buku besar pada akun pertama yaitu kas. Kas, sekarang kita akan melihat saldo akhir kas yaitu 80 juta di kredit. Selanjutnya kita akan memindahkannya ke neraca saldo dengan nama akun kas dan 80 juta akhir saldo tadi di kredit. Selanjutnya akun kedua yaitu piutang. Piutang akhir saldonya kita lihat 11 juta di debit. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke neraca saldo dengan nama akun piutang dan di debit 11 juta. Dengan akun ketiga utang yaitu dengan akhir saldo 194 juta di kredit. Selanjutnya kita akan memindahkannya ke neraca saldo dengan nama akun utang 194 juta di kredit. Akun keempat yaitu perlengkapan. Perlengkapan kita lihat akhir saldonya di debit 16.700.000, lalu kita pindahkan ke neraca saldo dengan nama akun perlengkapan dan di debit 16.700.000. Selanjutnya nama akun peralatan dengan saldo akhir yaitu 24 juta di debit. Setelah itu kita akan memasukkannya ke neraca saldo yaitu dengan nama akun peralatan di debit 24 juta. Selanjutnya nama akunnya kendaraan itu saldo akhirnya di debit sebesar 250 juta. Dan kita pindahkan ke neraca saldo nama akun kendaraan debit sebesar 250 juta. Selanjutnya dividen dengan saldo akhir 26 juta di debit, kemudian kita pindahkan ke neraca saldo nama akun dividen dengan 26 juta di debit. Selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan adalah saldo dengan saldo akhir 89 juta di kredit. Setelah itu kita pindahkan ke neraca saldo di nama akun pendapatan dan 89 juta di kredit. Selanjutnya adalah beban BBM. Beban BBM kita lihat saldo akhirnya adalah 7.600.000 di debit, kemudian kita pindahkan ke neraca saldo dengan nama akun beban BBM 7.600.000 di debit. Selanjutnya adalah beban perbaikan. Beban perbaikan dengan saldo akhir 8.800.000 di debit. Lalu kita pindahkan ke neraca saldo nama akun beban perbaikan
dan di debit 8.800.000. Selanjutnya beban LTA. Beban LTA dengan saldo akhir adalah 6.200.000 di debit. Kemudian kita pindahkan ke neraca saldo dengan nama akun beban LTA di debit 6.200.000. Kemudian beban gaji dengan saldo akhir 7.500.000 di debit. Kemudian kita pindahkan ke nama akun, kita pindahkan ke neraca saldo dengan nama akun beban gaji debit 7.500.000. Selanjutnya yang terakhir adalah beban bunga. Beban bunga dengan saldo akhir 5.200.000 di debit. Kemudian kita pindahkan ke neraca saldo dengan nama akun beban bunga debit 5.200.000. Jadi kita jumlahkan semua dengan total 363 juta. Selanjutnya saya akan membahas laporan keuangan. Laporan keuangan diambil dari laporan posisi keuangan saldo. Pada laporan keuangan kita akan membuat dua kolom. Kolom pertama diisi dengan aset, kolom kedua diisi dengan kewajiban dan ekuitas. Kembali lagi ke laporan posisi keuangan saldo, kita akan mengambil nama akun, yaitu nama akun pertama yaitu kas, di debit sebesar 172 juta. Kemudian kita pindahkan ke laporan keuangan dengan nama aset kas sebesar 172 juta. Kemudian nama akun kedua yaitu piutang usaha di debit sebesar 26 juta. Kemudian kita pindahkan ke laporan keuangan di aset piutang sebesar 26 juta. Dengan akun ketiga yaitu perlengkapan kantor di debit sebesar 12 juta. Kemudian kita pindahkan ke laporan keuangan dengan nama aset perlengkapan kantor sebesar 12 juta. Akun ketiga yaitu sewa kantor dibayar muka di debit sebesar 85 juta. Kita pindahkan ke laporan keuangan dengan nama aset sewa kantor dibayar muka sebesar 85 juta. Selanjutnya nama akun kelima yaitu peralatan kantor. Peralatan kantor sebesar 65 juta di debit. Kemudian kita pindahkan ke laporan keuangan dengan nama aset peralatan kantor sebesar 65 juta. Kemudian nama akun ke-6 yaitu akumulasi penyusutan peralatan di debit di kredit sebesar 15 juta. Kita pindahkan ke laporan keuangan dengan nama aset akumulasi penyusutan peralatan. Kita pakai kurung karena ini adalah kredit sebesar 15 juta. Yang ketujuh, nama akun ketujuh kendaraan dengan di debit 1.600.000. Kemudian kita pindahkan ke laporan keuangan dengan nama aset kendaraan sebesar 1.600.000. Kemudian yang ke-8 adalah akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 300 di kredit. Kemudian kita pindahkan ke laporan keuangan dengan nama aset akumulasi penyusutan kendaraan dengan pakai kurung 300. Kemudian kita jumlahkan semuanya dengan jumlah 164,5 juta. Kemudian kita beralih ke kolom kedua yaitu kewajiban dan ekuitas. Kita ambil dari laporan posisi keuangan saldo juga, yaitu dengan utang usaha di kredit sebesar 90 juta. Kita pindahkan ke laporan keuangan di kewajiban dan ekuitas dengan nama utang usaha sebesar 90 juta. Kemudian akun yang kedua yaitu utang bank kita sebesar 600 di kredit. Kita pindahkan ke laporan keuangan di kewajiban dan ekuitas dengan nama utang bank sebesar 600 juta. Kemudian modal usaha di kredit sebesar 600 juta. Kita pindahkan ke laporan keuangan kewajiban dengan nama kewajiban dan ekuitas modal saham 600 juta. Selanjutnya laba ditahan dengan kredit 355 juta. Kita pindahkan ke laporan keuangan di kewajiban dan ekuitas dengan nama laba ditahan 355 juta.
Kita jumlahkan semuanya dengan total 164,5 juta. Sekian, terima kasih.